Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya hari ini, hari Rabu 6 April 2022 dalam Wednesday Morning Spirit. Mari bersama kita awali dengan memuji, memuliakan namanya. Kita pujikan bersama-sama sebuah lagu. Percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini berkat-Mu atas kehidupan kami kembali boleh kami terima. Kami juga akan menerima firman-Mu sebagai penuntun dan terang bagi jalan hidup kami. Tuhan kiranya berbicara melalui hamba-Mu ini, karuniakanlah hikmat pada hamba-Mu ini, juga hati pikiran kami, kuat kuasa Roh Kudus yang menguasainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan tema merencanakan yang baik. Sebagai dasar akan kita baca bersama firman Tuhan di dalam Yesaya 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tahukah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu merencanakan yang baik untuk kita, umat-Nya. Seperti firman Tuhan yang kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 11 ini. Tuhan dengan jelas
disebutkan merencanakan yang baik untuk umatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan untuk hari depan yang penuh dengan harapan. Itu berarti bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga memiliki rencana yang baik untuk Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang mendasar bagi kita. Kalau Tuhan memiliki rencana yang baik untuk manusia, apakah hati kita itu juga dipenuhi dengan rencana-rencana yang baik untuk Tuhan dan sesama? Pernah suatu ketika ada jemaat yang bertanya kepada saya, "Pak Pendeta, saya ngantuk. Boleh nggak ibadah itu saya sambil tidur? Sambil mendengarkan, sambil tidur. Boleh nggak Pak Pendeta?" Saya jawab, tidak boleh. Kemudian dia juga bertanya, "Pak Pendeta, tapi saya dapat berkat nggak dari ibadah itu?" Saya jawab, pasti dapat. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Mengapa pasti dapat berkat? Karena Tuhan itu baik. Tuhan memiliki rencana, memiliki rancangan yang baik untuk manusia. Nah, tetapi kenapa seringkali kehidupan kita ini tidak memiliki rencana yang baik untuk Tuhan? Mengapa ibadah saja kok sampai kita itu bisa mengantuk? Semalam itu ngapain? Apakah semalam begadang? Apakah semalam itu terlalu asik? Bukankah kita tahu bahwa esok pagi kita akan beribadah, menghadap Tuhan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa tidak kita rencanakan dengan baik? Istirahat yang cukup, bangun pagi supaya segar, segala sesuatunya sudah disiapkan, Alkitab, baju, sehingga kita bisa mengikuti ibadah dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, saya mengatakan tidak. Konsentrasi, kekusukan ibadah itu bisa kita ciptakan, bisa kita rencanakan. Karena Tuhan Allah kita pun juga Tuhan Allah yang merencanakan yang baik untuk kehidupan kita. Kita pun sebagai umatnya harus juga merencanakan yang baik, apalagi itu berbakti kepada Tuhan. Untuk Tuhan, kita merencanakan yang baik. Untuk sesama, kita memiliki rencana yang baik. Janganlah kita menjadi manusia yang hatinya itu dipenuhi dengan rencana-rencana jahat, rencana-rencana yang tidak baik. Tuhan kita baik, kita harus meneladaninya. Di dalam perencanaan pun kita meneladaninya, memiliki rencana yang baik. Termasuk di dalam ibadah online, kita bisa merencanakan dengan baik. Walaupun itu dengan YouTube, tapi kita bisa siapkan dengan sedemikian rupa. Karena memang masanya adalah masa COVID-19. Sehingga ibadah dimungkinkan ada yang onsite, ada yang online. Kita berharap keadaannya segera membaik sehingga kita bisa hadir secara onsite. Tetapi bagi yang mengikuti ibadah secara online, banyak yang
tidak merencanakan dengan baik. Ibadah kok sambil tiduran, ibadah kok pakai celana kolor, ibadah kok sambil ngantuk, sambil main HP. Tidak sungguh-sungguh. Tuhan kita merencanakan yang baik untuk kita. Sejak awal penciptaan, memelihara alam semesta, menuntun bangsa Israel, umat pada waktu itu yaitu bangsa Yehuda di bawah tekanan bangsa Babel. Pada waktu itu Nabi Hanaya memberitakan nubuat palsu bahwa umat akan segera dibebaskan. Tapi sebenarnya mereka harus lebih lama karena mereka sedang dimurnikan. Nabi Yeremia mengatakan yang sesungguhnya, bahwa bangsa pada waktu itu umat sedang dimurnikan. Tetapi mereka memiliki hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki rencana, rancangan yang baik. Biarlah kita pun juga demikian. Apalagi ibadah kepada Tuhan, kita rencanakan, kita siapkan dengan baik. Demikian juga kepada sesama, jangan memiliki rencana yang jahat. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita tutup dengan bersama-sama kembali kita menghadap Tuhan di dalam doa. Ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas hari ini, hari pemberian-Mu yang indah. Kami menyerahkan aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, boleh berkenan bagi-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Baik kami yang sekolah, kami yang bekerja, kami yang di rumah menyiapkan, membantu untuk keluarga kami yang juga hari ini ada jadwal pelayanan, Tuhan memberkati. Berkatilah juga gereja kami ya Tuhan, dalam kegiatan-kegiatannya, aktivitas pelayanannya, Tuhan berkati. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami yang saat ini diperhadapkan dengan ujian yang tidak ringan. Engkau berkaruniakan hikmat, kesehatan kepada mereka, mampukan untuk mengelola, mengambil keputusan secara tepat, mengatasi persoalan bangsa dan negara. Kami menyerahkan juga kondisi dunia ini untuk perdamaian dunia, untuk kesejahteraan umat manusia yang saat ini kehidupan terbelenggu dengan ekonomi, situasi yang ada. Tuhan yang kuatkan dan mampukan untuk segera pulih dan tercipta perdamaian dunia. Ampunilah terselip dosa kami ya Tuhan, di dalam pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami kepadamu. Tuhan, tuntun dan terangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.